Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wija Trading pagi hari ini, hari Kamis 22 Mei 2025. Kita kembali akan memetakan untuk satu hari ke depan di beberapa pair utama yang akan kita mulai dari XAUUSD, kemudian nanti ada Bitcoin, ada minyak, ada pound sterling, euro, dan seterusnya. Kita mulai dari XAUUSD. Sebelum kita masuk di analisis pagi hari ini, jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel Wija Trading, subscribe, like, dan share videonya. Lanjut, kita akan mengevaluasi dulu satu hari kemarin yang sudah kita analisakan, apakah ada peluang atau sebaliknya. Emas kita perkirakan masih akan bergerak naik. Dengan simulasinya kita menempatkan posisi buy di 3314 poin sekian ya, 3314 poin sekian, kemudian ternyata naiknya hanya kecil, setelahnya bergerak turun ya. Tentunya kalau kita lihat di situ sudah lebih dari 500. Namun target kita karena cukup panjang, mengikut dari beberapa hari terakhir atau di 1 bulan terakhir, ini juga mengindikasikan pergerakan yang cukup panjang, range-nya panjang, sehingga targetnya kita perpanjang. Nah, dari posisi ini kita menempatkan recovery-nya di kisaran 5 hingga 6 poin atau maksimal di 7 poin. Ya, kalaupun kita mengambil posisi yang maksimum untuk recover atau untuk menempatkan posisi resikonya, maka kita juga bisa menutup kerugian ya, karena pergerakan turunnya masih 1600 sekian. Jadi untuk posisi buy ini sudah bisa kita cover dengan posisi sell-nya. Kemudian setelahnya bagaimana? Setelahnya kita lihat lagi apakah di situ sudah memenuhi syarat dari trigger yang kita jadikan sebagai aturan main atau belum. Selama tidak ada, maka tentu kita lebih baik menunggu peluang yang lebih potensial lagi. Bagaimana jika sampai pagi tidak ada? Kita juga tidak melakukan transaksi, tentu tidak rugi di sana. Tidak selalu setiap hari, setiap saat itu selalu ada peluang yang signifikan yang memenuhi opini kita, belum tentu selalu ada. Sehingga kalaupun tidak ada, jangan dipaksa. Lebih baik kehilangan peluang daripada kita kehilangan uang kita. Selanjutnya kita ke Bitcoin. Di Bitcoin kita perkirakan satu hari kemarin juga masih sama, bergerakkan ke atas. Posisi buy kita 107, 177.74 dan sampai pada target maksimumnya, bahkan sampai target yang kedua nyaris tanpa ada perlawanan. Begitu sampai target yang kedua baru memantul ke bawah. Yang penting 1, 2 target sudah kita dapatkan dengan baik. Euro kita lihat, euro meskipun pergerakan naik, namun demikian karena konsolidasi di awal setelah bergerak signifikan, sehingga yang kita dapatkan adalah satu posisi buy tersentuh di sana, maka kita menempatkan recover di kisaran 1.13389 atau 100 di sana dari titik entry. Dengan demikian kalaupun rugi ya sekitar itu, kemudian kalau kita recover dengan sweep atau averaging, kita pastikan semuanya akan bisa kembali dengan profit. Demikian juga di pound sterling, ini posisinya sama, maka yang berlaku adalah risk management ya, karena hanya sampai di situ, targetnya mungkin masih belum ya, kemudian berbalik ya. Sebelum berbalik pun ini kita sudah bisa hitung di mana kita membatasi risikonya ya. Kecenderungan tetap ke atas meskipun pada akhirnya ditolak juga ya. Kemudian kita akan kembali melihat atau kita lihat dulu di minyak hari kemarin ya. Minyak kemarin ditutup dengan sangat bukan minyak ya, kita minyak di sini. Ya, minyak ditutup dengan cukup signifikan ya, turun dengan signifikan. Dari bukaan langsung tertinggi di 64 poin sekian, dan sepanjang hari ditolak, kemudian sudah melewati atau sudah bergerak signifikan, maka berlanjut sampai pagi hingga di 61 poin sekian ya, terlalu panjang pergerakan ke bawahnya,
Sehingga kalau kita manfaatkan tentu juga bisa signifikan setelah melewati area retrace-nya. Kemudian kalau kita lihat di US 100 hampir-hampir sama, sempat bergerak naik sampai di 21505 dan kembali ditolak ke bawah dengan bearish. Kalau kita lihat di sini sudah cukup signifikan sehingga bisa menempatkan posisi baru di situ untuk sell-nya. Atau setidaknya kalau kita lihat di situ ada petunjuk penolakan, kita bisa pending atau kita bisa tunggu. Kalau kita tunggu ini selesai, baru kita menempatkan posisi sell di sini. Baik, kita kembali lagi ke XAU dulu ya. Satu hari ini kira-kira berpeluang lebih kemana ya. Yang pertama, yang kedua nanti tentu kita akan tempatkan posisi-posisi kita ya. Kita taruh dulu untuk koreksinya ternyata sudah lebih signifikan. Jadi kemungkinan untuk bergerak naik masih sangat besar sekali. Dari sisi tren terdekat. Nah, kalau kita tarik ya kira-kira seperti ini ya, turun kemudian naik. Kemudian sempat koreksi lagi. Nah, setelah koreksi hanya kecil saja. Kemudian pilihan berikutnya adalah bergerak naik. Kita akan gunakan tetap yang satu hari kemarin untuk daily range-nya. Oke, kita gunakan yang 2 hari yang lalu ya untuk daily range-nya yang masih tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Nah, kita gunakan di sana sehingga kalau bergerak naik nanti kita perkirakan akan sampai pada area resisten di situ. Kita tandai dulu. Kemudian untuk posisi di bawah kita nanti akan perkirakan sampai di sini untuk area jenuhnya. Di atas itu jenuh beli, di bawah jenuh jual. Kita tandai dulu. Nah, setelah kita ketemu dengan rangkanya ini, kita tarik area pentingnya dulu. Di sini kita tandai, kemudian di sini kita juga tandai. Oke, dari sisi sebelah kiri resisten, kemudian kita akan tarik di mana dia yang banyak bersentuhan. Oke, setelah ketemu baru kita nanti menempatkan di mana kita akan taruh untuk entry point kita. Kecenderungan masih bergerak naik, bisa jadi hanya sampai di situ atau di warna kuning kemudian balik turun ya. Sehingga nanti harus betul-betul lebih berhati-hati, tunggu koreksi baru kita menempatkan posisi buy. Di bawah ada support untuk menguji kekuatan bearish nanti ya. Oke, tren sudah mengarah ke atas, cenderungnya ke atas, kemudian kita akan menempatkan posisi buy. Buy kita ukur jaraknya, kemudian kita baru menempatkan di situ. Dengan target warna kuning, target terdekat di warna kuning. Nah, di situ kelihatan pendek tapi ini cukup signifikan di 1300 sekian. Dan target yang kedua kita tempatkan di situ. Agak turun sedikit, jangan terlalu jauh biar nanti potensinya lebih maksimum ya. 1600 turunkan, kita turunkan sedikit. Nah, di kisaran 1300 masih mudah ya. Oke, kita cek lagi sampai di situ 1300. Oke, jadi kita tempatkan di situ untuk buy-nya di 3354.05 ya. Kecenderungan masih bergerak naik, hanya saja sudah cukup signifikan untuk yang saat ini atau runningnya, sehingga tentu harus lebih berhati-hati untuk menempatkan posisi bullishnya ya. Target di 3367.39.
Kemudian di yang kedua, target yang kedua kita tempatkan di 3380.25. Oke, di situ untuk target yang kedua. Kemudian area jenuh tadi kita tempatkan di kisaran di sini ya, di berapa ini? 3410. Area jenuh beli di 3410 poin sekian. Nah, kita tandai di situ. Kemudian bisa jadi hanya sampai di area target 1 kemudian memantul ya. Bisa jadi sampai di area target 1 ini memantul sehingga simulasinya akan seperti ini dan bisa jadi nanti kembali bergerak naik. Nah, sementara jika lebih rendah dari area ini, bahkan ini kita jadikan area ujinya menjadi area uji bullish. Bearish. Oke, perhatikan nanti kalau dia sudah dilewati atau ditutup lebih rendah, maka kita pastikan dia akan lebih condong ke bawah. Nanti kita sampai di sini ya. Atau kita perkirakan maksimum sampai di 3253 untuk hari ini. Ya, tentunya ini perkiraan, bisa jadi kalau dia momentumnya masih kuat bisa saja akan terus bergerak sampai di 3165 ya, 3165. Tentunya nanti kita melihat di area pentingnya itu apakah ada momentum bearish atau tidak. Untuk posisi sell kita menempatkan di ya, kita tempatkan hampir mendekati habis untuk hijaunya, atau kita turunkan sedikit ya. Kalau kita logikanya hijau itu sudah kehilangan kekuatan sehingga kita tempatkan di situ 3328.58. Nah, targetnya nanti cukup di kisaran 3314 ya. Nah, ini untuk target yang terdekat, terlalu kecil memang tapi cukup panjang. 3314.60. Dan yang kedua kita tempatkan di berapa ini? Kita cek dulu di oke, ini masih cukup lah. 3300. Target yang kedua 3300.08. Kalau kita tarik akan seperti ini nantinya, karena ini pergerakan cukup tinggi sehingga untuk bisa menampilkan semuanya kita perlu ditarik ya, kita perlu tarik seperti ini. Oke, tadi targetnya kita geser seperti ini. Area jenuhnya kita tempatkan untuk yang buy itu di 3410, yang sellnya kita tempatkan di sini ya, di 3249. Area jenuh jual di 3249 poin sekian. Oke, ini nanti bisa dilihat, bisa diuji ya apakah sesuai atau mungkin perlu kita benahi sesuai dengan style kita, sesuai dengan aturan yang sudah dibuat masing-masing. Tentunya sebagai gambaran ini yang nanti berpeluang atau berpotensi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk mappingnya hari ini. Untuk di XAUUSD jangan lupa sekali lagi perhatikan selalu dinamika atau perkembangan candlenya, kemudian perhatikan karakteristiknya, lihat bagaimana momentum, bagaimana penolakan, kemudian area pentingnya di mana. Sekalipun nanti di area penting itu misalkan ada momentum, maka kita harus tetap perhatikan sisi sebelah kiri. Kita lihat daily range-nya, kemudian kita lihat kekuatan penolakan kalau ada. Jika itu sudah terpenuhi, maka cari konfirmasinya. Kalau kita ingin menempatkan posisi buy atau sell,
Kalau sudah kita yakini sudah kuat, baru kita menempatkan posisi. Jangan lupa setelah sudah semuanya kita tempatkan, posisi sudah terbuka, satu yang harus kita pertimbangkan adalah di mana nanti resikonya dan bagaimana recovery-nya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu di esok hari ya. Kita ketemu di esok hari di akhir pekan di hari Jumat 23 Mei 2025. Mudah-mudahan hari ini maksimum profit kita dan tentu bisa bertahan dan konsisten. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.